Kutukan Nusantara, mayat sungai yang menjadi hantu air. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Kutukan Nusantara. Saya mendoakan semoga kalian semua menikmati kisah horor yang menegangkan malam ini. Channel ini secara khusus membahas cerita-cerita mistis dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari santet, ilmu hitam, makhluk gaib penjaga tempat angker, arwah penasaran, hingga berbagai kejadian supranatural yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke kisah malam ini. Di antara begitu banyak jenis makhluk gaib yang dipercaya hidup di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih dikelilingi sungai, rawa, dan hutan lebat, ada satu jenis hantu yang dianggap sangat licik oleh masyarakat setempat. Makhluk itu dikenal sebagai hantu air. Konon, hantu ini mampu meniru suara manusia, memanggil nama korbannya, bahkan menampakkan diri seperti orang biasa. Tujuannya hanya satu, memancing manusia mendekat ke sungai lalu menyeret mereka ke dasar air hingga tewas. Cerita yang akan saya kisahkan malam ini berasal dari pengalaman seorang pria yang sejak kecil tidak pernah percaya pada hantu. Baginya, cerita-cerita mistis hanyalah hiburan semata. Namun semua berubah setelah kejadian yang dialaminya sendiri. Waktu itu ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Setelah menjalani satu semester yang sangat melelahkan, akhirnya tiba masa liburan. Karena merasa penat dengan kehidupan kota yang sibuk, ia memutuskan pulang ke kampung halaman kakeknya yang berada di daerah pedalaman Kalimantan Selatan, tidak jauh dari wilayah yang dipenuhi sungai-sungai besar dan anak-anak sungainya. Menurutnya, suasana di sana sangat berbeda dengan Jakarta. Rumah-rumah berdiri berjauhan, pepohonan tumbuh lebat di mana-mana. Sungai, rawa, parit, dan kebun terbentang luas. Udara terasa jauh lebih segar. Pikiran yang semula kusut perlahan menjadi tenang. Saat itu ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang kampung tersebut akan menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Karena memesan tiket terlalu terlambat, ia hanya mendapatkan kursi paling belakang di sebuah bus antar kota. Perjalanan dari Jakarta menuju Kalimantan memang panjang. Bus yang ditumpanginya bukan bus mewah seperti sekarang. Kursinya sempit dan keras. Posisi paling belakang membuat tubuhnya terus terguncang sepanjang jalan. Akibatnya ia hampir tidak bisa tidur sama sekali. Sepanjang perjalanan, ia hanya mendengarkan musik sambil sesekali melihat pemandangan di luar jendela. Di sampingnya duduk seorang ustaz tua. Pria itu mengenakan pakaian putih sederhana, dan sepanjang perjalanan tampak sangat tenang. Kepalanya sedikit menunduk seolah sedang berzikir. Mereka tidak berbicara sedikit pun. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Namun ketika bus akhirnya tiba di terminal tujuan, sesuatu yang aneh terjadi. Saat para penumpang mulai berdiri dan bersiap turun, tiba-tiba ustaz tua itu menepuk bahunya cukup keras. Plak! Ia terkejut sampai telepon genggamnya jatuh ke lantai. Astaga, Pak, katanya kesal sambil memungut ponselnya. Lihat nih, jadi lecet. Ia sebenarnya ingin marah, tetapi menahan diri karena melihat orang tua tersebut tampak seperti seorang tokoh agama. Ustaz itu memandangnya dengan serius. Lelaki muda, katanya pelan, aku tidak menepukmu. Aku menepuk sesuatu yang menempel di bahumu. Mendengar itu ia langsung mengerutkan kening. Maksud Bapak apa? Ustaz itu melanjutkan. Setelah kita berpisah nanti, aku tidak tahu kemana tujuanmu. Tapi dengarkan baik-baik, apapun yang menempel padamu masih mengikuti. Jangan mendekati sungai, rawa, kolam, danau, atau tempat berair lainnya. Ingat pesanku. Setelah mengatakan itu, sang ustaz langsung berjalan pergi. Pemuda itu hanya memandangi punggungnya sambil menggeleng. Dalam hati ia berpikir bahwa orang tua tersebut mungkin terlalu banyak berkhayal. Ia sama sekali tidak mempercayai kata-kata itu. Di terminal, pamannya sudah menunggu. Paman Hasan langsung mengajaknya pulang menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, sang paman tiba-tiba bertanya, "Tadi kamu ngobrol sama ustaz yang duduk di sebelahmu?" "Iya." "Ada apa?" Pemuda itu tertawa kecil. "Nggak tahu, Paman." Tiba-tiba dia bilang ada sesuatu yang nempel di bahuku. Pamannya hanya diam. Ekspresi wajahnya tampak sedikit berubah, tetapi ia tidak melanjutkan pembicaraan. Mereka tiba di rumah kakek dan nenek menjelang malam. Rumah kayu besar itu berdiri di tepi sungai kecil. Karena sudah larut, keluarganya segera menyiapkan tempat tidur untuknya. Ia tidur di ruang belakang yang menghadap kebun. Di bagian depan rumah tidur kakek, nenek, dan paman-pamannya. Meski masih keluarga sendiri, ia tetap merasa asing karena jarang berkunjung. Akibatnya ia sulit tidur. Ia mencoba bermain ponsel, namun sinyal di daerah itu hampir tidak ada. Rumah kakeknya juga tidak memiliki internet. Akhirnya ia hanya memutar lagu yang tersimpan di telepon genggamnya hingga tertidur. Ketika membuka mata, waktu baru menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dari luar terdengar suara sapu yang menggesek tanah. Srek, srek,
Shrek. Ia bangun dan melihat neneknya sedang menyapu halaman belakang. Nenek juga sudah memasak nasi dan menyiapkan sarapan. Karena sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi, ia memutuskan berjalan-jalan ke belakang rumah. Sekitar puluhan meter dari sana berdiri sebuah pohon asam yang sangat besar. Pohon itu tampak berusia ratusan tahun. Batangnya begitu besar hingga perlu 3 orang dewasa untuk memeluknya. Cabangnya menaungi area yang sangat luas. Di samping pohon tersebut terdapat sebuah parit besar yang terhubung ke sungai. Airnya sangat jernih, jauh lebih jernih dibanding saluran-saluran air lain di sekitarnya. Ia berdiri cukup lama memperhatikan permukaan air. Saat itulah ia melihat sesuatu. Di tengah air muncul sebuah benda bulat berwarna hitam. Perlahan-lahan benda itu naik ke permukaan. Sekilas bentuknya menyerupai kepala seseorang dengan rambut panjang basah yang mengapung. Ia hendak mendekat, namun pada saat yang sama neneknya memanggil dari rumah, "Sarapan dulu." Ia menoleh. Ketika kembali melihat ke arah parit itu, benda hitam tersebut sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Pemuda itu berdiri beberapa saat di tepi parit sambil terus memandangi permukaan air yang kembali tenang. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati. Apakah tadi benar-benar ada sesuatu yang muncul dari dalam air, ataukah hanya bayang-bayang pohon asam yang terpantul di permukaan parit? Karena tidak menemukan jawaban, akhirnya ia kembali ke rumah dan sarapan bersama keluarganya. Hari itu berlalu seperti biasa. Ia membantu beberapa pekerjaan ringan, mengobrol dengan kakek dan nenek, lalu menghabiskan waktu menikmati suasana kampung yang tenang. Tidak ada kejadian aneh, setidaknya sampai malam berikutnya. Malam itu sebagian besar anggota keluarga sudah tidur sejak pukul 7. Di kampung, orang memang terbiasa beristirahat lebih awal. Sementara dirinya masih terjaga sambil memainkan ponsel. Ketika waktu mendekati pukul 11 malam, ia merasa ingin buang air kecil. Kamar mandi berada di luar rumah, tidak jauh dari kebun belakang. Ia pun mengambil ponselnya dan menyalakan lampu senter. Malam itu gelap sekali. Awan menutupi bulan. Pepohonan yang lebat membuat suasana semakin suram. Cahaya senter menjadi satu-satunya penerangan yang ia miliki. Sesampainya di dekat kamar mandi, ia berhenti. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara bisikan, samar. Seperti 2 orang sedang berbicara pelan. Ser. Ser. Syur. Ia memicingkan mata. Suara itu berasal dari arah pohon asam tua, tepat di samping parit. Entah mengapa, rasa penasaran tiba-tiba mengalahkan rasa kantuk. Seakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekat. Padahal pikirannya berkata agar segera kembali ke rumah. Namun kakinya justru melangkah menuju pohon itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga akhirnya ia berdiri tepat di bawah pohon asam. Angin malam bertiup perlahan. Daun-daun bergesekan mengeluarkan suara lirih. Ia mengarahkan cahaya senter ke depan, lalu membeku. Parit yang seharusnya berada di sana, hilang. Di hadapannya tidak ada air, tidak ada parit. Yang terlihat hanyalah hamparan tanah datar seperti halaman rumah. Kering, rata. Biasa saja. Ia berkedip beberapa kali. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Kenapa bisa begitu? Pagi tadi jelas-jelas ada parit. Ia bahkan melihat air yang sangat jernih. Namun sekarang tidak ada apa-apa. Saat ia masih berdiri kebingungan, tiba-tiba terdengar suara tepat di dekat telinganya. Lompat. Ia tersentak. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah seseorang berdiri di sampingnya. Lompat. Lompat ke bawah. Lompat. Tubuhnya merinding. Anehnya, walaupun sadar ada yang tidak beres, muncul dorongan kuat dalam dirinya untuk melangkah maju. Sangat kuat. Begitu kuat hingga sulit ditolak. Kakinya perlahan bergerak ke depan. 1 langkah lagi. 1 langkah lagi. Dan ia akan menginjak sesuatu yang menurut matanya adalah tanah datar. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu itu sebenarnya parit. Saat ia hampir melangkah, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah rumah. Rizal. Ia terkejut. Suara itu milik Paman Hasan. Apa yang kamu lakukan di sana? Pemuda itu langsung tersadar, seolah baru bangun dari mimpi. Ia mundur beberapa langkah. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat pamannya berdiri di beranda. Begitu ia kembali menatap ke depan, tanah datar itu sudah menghilang. Parit kembali terlihat, air hitam membentang tepat di hadapannya. Kalau tadi ia melangkah 1 langkah lagi, tubuhnya pasti sudah jatuh ke dalam. Tubuhnya langsung berkeringat dingin. Malam itu ia tidak bisa tidur. Kejadian tadi terus berputar dalam pikirannya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin karena mengantuk. Mungkin karena suasana gelap. Mungkin karena salah lihat. Namun semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Pagi harinya ia bangun lebih awal. Langit cerah, matahari bersinar terik. Ia langsung berjalan menuju pohon asam. Parit masih berada di tempat yang sama. Airnya tetap jernih, tidak ada hal aneh. Ia berdiri cukup lama menatap permukaan air. Lalu sebuah pikiran muncul.
Kalau tadi malam ada sesuatu di bawah sana, kenapa tidak diperiksa saja? Rasa penasarannya kembali muncul. Tanpa berpikir panjang, ia melepas baju dan celana panjang. Tinggal mengenakan celana pendek. Lalu, diur. Ia melompat ke dalam parit. Air terasa dingin, segar. Tidak ada apa-apa. Ia berenang beberapa kali, menyelam, muncul kembali. Semua tampak normal. 5 menit. 10 menit, 30 menit, tidak terjadi apapun. Dalam hati ia bahkan mulai menertawakan dirinya sendiri. Mungkin benar, semua itu hanya halusinasi. Namun ketika ia memutuskan naik ke daratan, kejadian mengerikan itu terjadi. Saat berenang menuju tepi parit, tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Kuat sekali, sangat kuat. Ia langsung tersentak. Tubuhnya tertarik ke bawah. Air masuk ke mulut dan hidungnya. Ia panik, berusaha menendang. Namun cengkeraman itu tidak mau lepas. Sebaliknya, tarikannya semakin kuat. Tubuhnya perlahan tenggelam. Dalam keadaan panik, ia berusaha melihat apa yang memegang kakinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata di dalam air. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang anak laki-laki, usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya kurus, tidak mengenakan pakaian, kulitnya pucat kebiruan. Pucat seperti mayat yang sudah lama terendam air. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Seluruh bagian mata itu putih. Tidak ada bola mata hitam. Tidak ada pupil, hanya putih, putih seluruhnya. Anak itu sedang duduk di dasar parit. Satu tangannya mencengkeram kaki pemuda itu. Dan ia tersenyum. Senyuman yang sangat lebar. Sangat menyeramkan. Seolah merasa senang melihat korbannya ketakutan. Pemuda itu berusaha melepaskan diri. Namun saat ia menarik kaki, anak itu justru menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram lebih kuat. Tubuhnya semakin ditarik ke dasar. Paru-parunya mulai terasa terbakar. Ia tahu, kalau tidak segera lepas, ia akan mati. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendang wajah anak itu sekuat mungkin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada tendangan terakhir, cengkeraman itu sedikit mengendur. Kesempatan itu langsung dimanfaatkannya. Ia berenang ke permukaan secepat mungkin. Anak itu masih berusaha menarik, namun ia berhasil meraih tepian parit. Tangannya mencengkeram tanah, lalu dengan susah payah menarik tubuhnya keluar. Saat berhasil naik ke darat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pada kakinya menempel lapisan tipis seperti kulit busuk, lembek, licin, mirip gelatin yang mulai hancur. Benda itu perlahan terlepas sendiri dan jatuh kembali ke lumpur. Pemuda itu hanya bisa terduduk sambil terengah-engah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Kini ia tidak lagi meragukan satu hal. Apa yang diperingatkan Ustaz di bus mungkin benar. Sesuatu memang mengikutinya, dan sesuatu itu berasal dari air. Dengan tubuh masih gemetar, Rizal berjalan tertatih-tatih kembali ke rumah. Pakaiannya basah kuyup. Wajahnya pucat seperti orang yang baru sembuh dari sakit berat. Saat melihat keadaannya, seluruh anggota keluarga langsung panik. Astaga, kamu kenapa? Ada apa? Kamu jatuh ke sungai? Rizal membutuhkan beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum akhirnya menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ia menceritakan semuanya. Tentang suara yang memanggilnya malam sebelumnya. Tentang parit yang berubah menjadi tanah datar. Tentang anak kecil bermata putih yang berusaha menyeretnya ke dasar air. Awalnya beberapa anggota keluarga mengira ia hanya kelelahan. Namun setelah melihat ketakutan yang nyata di wajahnya, tak seorang pun berani menganggap cerita itu sebagai lelucon. Kakeknya yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Ekspresinya terlihat jauh lebih serius daripada biasanya. Kalau begitu, kamu juga sudah melihatnya. Rizal menggernyit. Melihat siapa, Kek? Kakeknya menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Itu bukan kejadian pertama. Dulu waktu kakek masih muda, kampung ini pernah mengalami banyak kematian aneh. Semua orang di rumah langsung terdiam. Mereka tahu cerita yang akan disampaikan bukan cerita biasa. Kakek memandang ke arah sungai di belakang rumah, seolah sedang melihat masa lalu yang jauh. Waktu itu Indonesia belum seperti sekarang. Jalan masih sedikit, rumah masih jarang. Banyak daerah yang masih berupa hutan dan rawa. Orang-orang hidup dari bertani dan mencari ikan. Dan kematian terjadi lebih sering daripada yang orang bayangkan. Kakek menjelaskan bahwa pada masa itu banyak orang meninggal karena berbagai sebab. Ada yang tenggelam, ada yang terseret arus, ada pula yang hilang tanpa jejak. Namun selama bertahun-tahun, semua kejadian itu dianggap sebagai musibah biasa. Sampai akhirnya muncul serangkaian kematian yang tidak masuk akal. Korban pertama adalah seorang penggembala kerbau bernama Rahmat. Saat itu usianya sekitar 20 tahun. Setiap pagi ia menggiring kerbau ke padang rumput. Sore hari selalu pulang. Namun suatu hari ia tidak kembali. Keluarganya mencari kemana-mana. Mereka menyusuri sawah, kebun, hutan kecil, bahkan rumah-rumah tetangga. Tidak ada hasil.
Baru menjelang malam seseorang menemukan mayat mengapung di dekat jembatan beton yang melintasi sungai kampung. Mayat itu sudah membengkak. Padahal Rahmat baru menghilang beberapa jam sebelumnya. Tubuhnya tampak seperti sudah berhari-hari berada di dalam air. Seluruh warga merasa aneh. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan. Mereka menguburkannya, lalu berusaha melupakan kejadian itu. 2 minggu kemudian tragedi lain terjadi. Kali ini korbannya 2 orang sekaligus, ayah dan anak. Mereka adalah petani padi yang cukup dikenal di kampung. Siang hari mereka masih terlihat bekerja di sawah. Sore hari mereka selesai bekerja seperti biasa. Namun saat malam tiba, keduanya tidak pernah pulang. Pencarian kembali dilakukan. Hingga menjelang tengah malam seorang warga berteriak dari arah sungai. Mayat mereka ditemukan, mengapung di lokasi yang sama, tepat di dekat jembatan beton. Posisi tubuh mereka saling terkait, seolah salah satu berusaha menyelamatkan yang lain. Pemandangan itu membuat seluruh kampung gempar. Ketika jasad mereka diangkat ke darat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari mulut kedua mayat itu keluar lumpur hitam, rumput air, lendir, dan air keruh dalam jumlah yang tidak masuk akal. Banyak orang muntah karena tidak tahan melihatnya. Saat itulah desas-desus mulai menyebar, bahwa sungai itu telah dihuni makhluk jahat. Meski demikian, kakek Rizal masih belum terlalu mempercayai cerita tersebut. Ia memang percaya dunia gaib ada. Namun selama hidupnya ia lebih sering menghadapi manusia berbahaya daripada hantu. Karena itu ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Suatu siang ia melewati jembatan tempat ketiga korban ditemukan. Saat melihat ke bawah, ia terkejut. Sungai dipenuhi ikan. Sangat banyak. Ikan-ikan besar berenang di dekat permukaan. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding biasanya. Sebagai pencari ikan, tentu saja ia tergoda. Malam harinya ia kembali ke tempat itu sambil membawa pancing. Saat itu sekitar pukul 7 malam. Langit mulai gelap. Udara terasa lembab. Ia duduk sendirian di tepi sungai, menunggu ikan menyambar umpan. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara perempuan. "Pak Hasan, Pak Hasan." Kakek langsung menoleh. Di atas tepian sungai berdiri seorang wanita muda. Usianya sekitar 20 tahunan. Wajahnya asing. Ia belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kulit perempuan itu tampak sangat gelap. Bukan karena warna kulit alami, melainkan seperti tubuh yang terlalu lama terendam air. Rambutnya basah, pakaiannya juga tampak lembab. Anehnya lagi, keringat mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Padahal malam itu tidak panas. "Kenapa?" tanya kakek. Perempuan itu menunjuk ke arah sungai. "Saya menjatuhkan pikulan dan keranjang saya ke sungai. Tolong ambilkan. Saya mohon." Kakek melihat ke arah yang ditunjuk. Benar saja. Ada pikulan bambu dan 2 keranjang yang mengapung di permukaan. Karena merasa iba, ia mencoba membantu. Ia mengambil batang bambu panjang, lalu berusaha menarik pikulan itu ke tepian. Namun anehnya, setiap kali hampir tersangkut, benda itu justru bergerak menjauh, seolah sengaja menghindar. Kakek mulai merasa ada yang tidak beres. Saat itulah sesuatu yang dingin meniup tengkuknya. Fuh, bulu kuduknya langsung berdiri. Belum sempat bereaksi, tubuhnya terdorong ke depan. Pure, ia jatuh ke sungai. Saat kepalanya muncul ke permukaan, ia melihat perempuan tadi sudah berada tepat di tepi sungai. Padahal sebelumnya perempuan itu berdiri cukup jauh. Tatapannya berubah, wajahnya berubah, senyumnya sangat mengerikan. Dan saat itulah kakek sadar. Itu bukan manusia. Begitu tercebur ke sungai, Pak Hasan langsung tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Perempuan itu kini duduk di tepi sungai. Tubuhnya tidak bergerak, namun tangannya menjulur jauh ke bawah. Terlalu jauh, tidak mungkin sepanjang itu. Jari-jari pucatnya mencengkeram tengkuk Pak Hasan dan menekan kepalanya ke dalam air. Pak Hasan berusaha melawan, namun kekuatan makhluk itu luar biasa besar. Setiap kali ia mencoba mengangkat kepala untuk bernapas, tekanan pada tengkuknya semakin kuat. Air sungai masuk ke hidung dan mulutnya. Dadanya mulai terasa panas. Pikirannya kacau. Di saat seperti itu, pengalaman bertahun-tahun menghadapi kerasnya hidup justru menyelamatkannya. Ia memaksa dirinya tetap tenang. Kalau panik, aku mati. Itulah yang terus ia ulang dalam hati. Perlahan ia membuat tubuhnya lemas. Seolah-olah sudah menyerah. Seolah-olah sudah mati. Makhluk itu tampaknya tertipu. Tekanan di tengkuknya sedikit berkurang. Saat itulah Pak Hasan melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh makhluk tersebut. Di dalam saku celananya selalu tersimpan sebilah pisau kecil untuk membersihkan ikan. Pisau itu tajam dan sudah lama menemaninya bekerja. Dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan pisau tersebut di bawah permukaan air. Lalu tanpa ragu-ragu, ia menusukkannya ke arah bayangan yang berada di depannya. Sret! Ia merasakan pisau itu mengenai sesuatu yang lunak, licin, dingin. Sesaat kemudian terdengar suara melengking yang tidak menyerupai suara manusia. Aha! Cengkeraman di tengkuknya langsung terlepas.
Air di sekelilingnya bergejolak hebat. Pak Hasan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berenang sekuat tenaga menuju tepi sungai. Begitu berhasil naik ke daratan, ia langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Pancing, embel, peralatan memancing, semuanya ditinggalkan. Yang penting dirinya selamat. Sesampainya di rumah, tubuh Pak Hasan langsung demam. Malam itu ia menggigil hebat. Suhu tubuhnya naik sangat tinggi. Ia tidur dalam keadaan setengah sadar. Dan pada malam itulah ia mengalami mimpi yang tidak akan pernah dilupakannya. Dalam mimpi tersebut, ia berdiri di tepi sungai dekat jembatan beton. Banyak warga berkumpul di sana. Mereka sedang mengangkat sesosok mayat perempuan dari air. Tubuh mayat itu membengkak. Kulitnya hitam kebiruan. Rambutnya panjang dan kusut. Saat mayat itu dibalik, Pak Hasan langsung mengenalinya. Itu adalah perempuan yang mendorongnya ke sungai. Tiba-tiba mata mayat tersebut terbuka. Tatapannya langsung mengarah kepada Pak Hasan. Lalu bibirnya bergerak. Kali ini kau lolos. Tapi aku tidak akan melupakanmu. Perempuan itu mengangkat sesuatu dari dalam air. Sebuah pisau. Pisau yang sama persis dengan milik Pak Hasan. Bilahnya tertutup lendir hitam pekat. Mengingatlah wajahku. Aku akan datang lagi. Pak Hasan terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat. Langit di luar sudah mulai terang. Begitu matahari terbit, Pak Hasan langsung kembali ke lokasi kejadian. Ia ingin memastikan bahwa semua itu hanya mimpi. Namun sesampainya di sana, wajahnya langsung pucat. Pancingnya masih ada, embernya masih ada, semua barangnya masih berada di tempat semula. Termasuk pisaunya. Ia mengambil pisau itu, dan seketika merasa mual. Pisau tersebut mengeluarkan bau yang sangat aneh. Bukan bau darah, bukan bau ikan, melainkan campuran antara bangkai busuk, lumpur sungai, dan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Lendir hitam tipis masih menempel di bilahnya, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Saat itulah ia memutuskan mencari bantuan. Tidak jauh dari kampung mereka terdapat sebuah pesantren tua yang dipimpin seorang ulama sepuh bernama Kiai Abdullah. Kiai itu dikenal luas karena sering membantu masyarakat menghadapi gangguan gaib. Pak Hasan langsung membawa pisau tersebut ke sana. Setelah mendengar seluruh cerita, sang Kiai terdiam cukup lama. Beliau memegang pisau itu, mengamatinya, lalu menghela napas berat. Ini bukan sekadar arwah orang tenggelam. Pak Hasan menelan ludah. Maksud Kiai? Makhluk yang kau temui sudah berubah menjadi hantu air, mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Pak Hasan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kiai Abdullah kemudian menjelaskan, menurut kepercayaan masyarakat setempat, arwah orang yang mati tenggelam kadang tidak langsung pergi. Mereka tetap berada di lokasi kematian. Biasanya hanya mampu menyesatkan orang, membisikkan suara, atau menampakkan bayangan. Namun ada keadaan tertentu yang membuat mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Yaitu ketika kematian mereka disertai dendam yang sangat besar, kebencian, penyesalan, amarah. Semua emosi itu dapat membuat arwah berkembang menjadi makhluk yang jauh lebih kuat. Mereka mampu menampakkan diri, meniru manusia, bahkan menarik korban ke dalam air. Itulah sebabnya 3 orang sebelumnya meninggal. Mereka tidak tenggelam secara biasa. Mereka dijadikan tumbal. Pak Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalau begitu, apakah makhluk itu masih ada? Kiai Abdullah mengangguk pelan. Bukan hanya masih ada, dia sedang bertambah kuat. Dan kalau dibiarkan, akan ada korban berikutnya. Ucapan itu membuat suasana menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Kemudian Kiai Abdullah menatap Pak Hasan dengan serius. Kita harus menemukannya. Kita harus mengangkat sumber masalah ini dari sungai. Kalau tidak, kampungmu tidak akan pernah tenang. Dan sejak hari itulah persiapan untuk menghadapi hantu air dimulai. Malam itu juga kabar tentang keputusan Kiai Abdullah menyebar ke seluruh kampung. Semua orang sudah mendengar tentang kematian Rahmat, tentang ayah dan anak yang ditemukan mengapung di dekat jembatan, tentang berbagai suara aneh yang kadang terdengar dari sungai saat malam tiba. Namun selama ini tidak seorang pun benar-benar berani menghadapi sumber masalahnya. Kini, setelah mendengar penjelasan sang Kiai, warga mulai yakin bahwa semua kematian tersebut saling berhubungan, dan pelakunya bukan manusia. Keesokan harinya, Pak Hasan bersama beberapa warga membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kiai Abdullah meminta beberapa perlengkapan sederhana, seekor ayam kampung, beras, garong, air bersih, kain putih, beberapa batang bambu, serta sejumlah perlengkapan doa yang biasa digunakan dalam ritual pengajian dan doa bersama. Tidak ada benda-benda aneh, tidak ada praktik yang bertentangan dengan agama. Namun dari raut wajah Kiai Abdullah, semua orang tahu bahwa malam nanti bukan malam biasa. Menjelang maghrib, langit mulai berubah mendung. Angin dari arah sungai berembus semakin dingin. Warga berkumpul di dekat jembatan beton, tepat di lokasi tempat 3 korban sebelumnya ditemukan. Di bawah arahan Kiai Abdullah, 5 batang besi runcing ditancapkan berderet di sepanjang tepian sungai. Kemudian beliau meminta beberapa orang menyebarkan garam dan beras di sekitar lokasi.
Tak seorang pun benar-benar memahami tujuannya. Namun semua mematuhi tanpa banyak bertanya. Pak Hasan berdiri tidak jauh dari sang kiai. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya sejak sore. Ia merasa sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam sungai. Ketika malam benar-benar turun, suasana menjadi semakin mencekam. Kabut tipis mulai muncul di atas permukaan air. Sungai yang biasanya tenang kini terlihat gelap dan asing. Kiai Abdullah berdiri di depan meja kecil yang telah disiapkan. Beliau membaca doa-doa dengan suara tenang. Semua warga ikut menundukkan kepala. Tak lama kemudian, beliau mengambil secari kertas berisi tulisan doa, lalu membacakannya dengan khusyuk. Angin yang semula pelan mulai bertiup semakin kuat. Daun-daun pohon di sekitar sungai bergoyang keras. Suasana menjadi begitu sunyi hingga suara aliran air terdengar jelas. Lalu sesuatu terjadi. Permukaan sungai mulai beriak. Awalnya hanya sedikit, kemudian semakin kuat. Riak-riak itu berkumpul di satu titik. Tepat di tengah area yang dikelilingi 5 batang besi. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani berbicara. Perlahan-lahan muncul sesuatu dari dalam air. Awalnya hanya bagian atas kepala. Rambut hitam panjang yang kusut. Kemudian semakin tinggi. Semakin jelas, namun bukan seluruh tubuh, yang terlihat hanyalah gumpalan hitam besar, gelap, pekat, bergerak seperti kumpulan rambut, lumpur, dan rumput sungai yang saling menempel. Bentuknya terus berubah, kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai bayangan, kadang hanya seperti segumpal kegelapan yang hidup. Beberapa warga langsung mundur karena ketakutan. Ada yang bahkan hampir lari. Namun Kiai Abdullah tetap berdiri di tempatnya. Beliau tidak bergeming sedikitpun. Tiba-tiba terdengar suara, tangisan, jeritan, bisikan. Semua bercampur menjadi satu. Suara itu berasal dari gumpalan hitam tersebut. Suara perempuan, suara anak kecil, suara laki-laki tua, bahkan suara yang menyerupai rahmat. Masing-masing berbicara bersamaan, menciptakan suara mengerikan yang membuat tubuh siapapun merinding. Pak Hasan merasakan lututnya hampir lemas, tetapi ia tetap bertahan. Ia ingin melihat akhir dari semua ini. Kiai Abdullah mulai membaca doa dengan suara yang lebih keras. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat gumpalan hitam itu bergerak semakin liar. Air sungai berputar-putar seperti pusaran kecil. Kabut di sekitar lokasi semakin tebal. Suara jeritan berubah menjadi raungan penuh amarah. Tiba-tiba dari dalam gumpalan hitam muncul sesosok wajah. Wajah perempuan muda. Wajah yang sama seperti yang pernah dilihat Pak Hasan malam itu. Kulitnya hitam kebiruan, mata putih tanpa pupil. Rambut panjang menempel di wajah, dan di bagian perutnya terlihat luka besar. Luka tusukan. Persis di tempat Pak Hasan menusuknya dengan pisau. Perempuan itu menatap Pak Hasan, tatapannya penuh kebencian. Seketika suhu udara terasa turun drastis. Beberapa warga mulai gemetar. Kemudian perempuan itu berteriak. Jeritannya begitu keras hingga terdengar seperti suara banyak orang sekaligus. Air sungai langsung bergolak hebat. Ombak kecil menghantam tepian. Angin berputar di sekitar lokasi. Namun 5 batang besi yang ditancapkan tadi tetap berdiri kokoh. Makhluk itu berusaha bergerak keluar dari area tersebut. Tetapi setiap kali mendekati batas, ia seolah terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mundur lagi, mencoba lagi, gagal lagi. Berulang kali, seakan terperangkap, Kiai Abdullah terus melanjutkan doa. Wajah beliau mulai berkeringat, namun suaranya tidak pernah goyah. Lambat laun jeritan perempuan itu berubah menjadi tangisan, kemudian menjadi rintihan, lalu semakin pelan. Tubuhnya mulai berubah. Gumpalan hitam yang menyelimutinya perlahan-lahan terlepas, larut ke dalam air, seperti lumpur yang hancur terkena arus. Sedikit demi sedikit, semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah wajah perempuan itu. Wajah yang kini terlihat sedih, bukan marah, bukan benci, melainkan sedih, sangat sedih. Perempuan itu menatap ke arah sungai, kemudian ke arah langit, lalu sosoknya perlahan menghilang, larut bersama air yang kembali tenang. Setelah semuanya selesai, Kiai Abdullah memerintahkan warga untuk segera pulang. Tidak ada yang boleh tinggal di sekitar sungai malam itu. Pak Hasan dan warga lainnya pun menurut. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Angin bertiup sepanjang malam. Banyak pohon tumbang di sekitar kampung. Namun tidak ada satupun kejadian aneh lainnya. Keesokan paginya, warga kembali berkumpul di dekat jembatan. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sebuah mayat perempuan. Tubuhnya mengapung tepat di lokasi tempat semua korban sebelumnya ditemukan. Mayat itu sudah mengalami pembusukan parah, kulitnya hitam, dipenuhi lumpur dan lendir. Namun ada satu hal yang membuat Pak Hasan langsung mengenalinya. Di bagian perut terdapat luka tusukan yang sama persis dengan tusukan pisaunya malam itu. Semua orang terdiam, tak seorang pun mengenali perempuan tersebut.
Tidak ada warga kampung yang pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin ia berasal dari daerah lain, mungkin hanyut dari tempat yang jauh. Tidak ada yang tahu. Setelah bermusyawarah dengan warga dan pihak berwenang setempat, jenazah perempuan itu akhirnya dimakamkan secara layak. Doa-doa dipanjatkan. Semoga arwahnya memperoleh ketenangan. Semoga segala dendam dan penderitaan yang dibawanya ikut berakhir. Sejak hari itu, tidak pernah lagi terjadi kematian misterius di sungai tersebut. Tidak ada lagi suara panggilan aneh pada malam hari. Tidak ada lagi orang yang menghilang tanpa jejak. Kampung kembali damai. Setelah mendengar cerita panjang kakeknya, Rizal duduk terpaku. Ia akhirnya memahami apa yang hampir menyeretnya ke dasar parit. Anak kecil bermata putih yang dilihatnya kemungkinan adalah salah satu korban yang pernah menjadi tumbal makhluk tersebut. Mungkin arwah yang belum sepenuhnya pergi. Mungkin hanya bayangan yang tersisa. Yang jelas, sejak kejadian itu, Rizal tidak pernah lagi menganggap remeh cerita-cerita mistis. Ia tidak serta-merta percaya pada semua hal gaib. Tetapi ia juga tidak lagi menolak kemungkinan bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Dan yang paling ia ingat hingga hari ini adalah peringatan Ustaz tua di dalam bus. Jangan mendekati sungai. Pesan yang saat itu ia anggap omong kosong, namun ternyata hampir menyelamatkan nyawanya. Tamat. Diceritakan kembali oleh Kutukan Nusantara.